sama kita bertiga pasti Angel ya. Yes, benar banget tadi Nyai, tapi satu ciri khas Nyai dari dulu sampai sekarang yang belum hilang adalah suara Nyai yang manja. Iya, alhamdulillah. Itu emang nggak pengen dihilangin atau emang tetap mau jadi ciri khas Nyai aja nih? Selain ciri khas juga itu intuisi dari dalam ya. Jadi kalau apalagi kalau melihat lelaki yang ganteng seperti ini, jadi pengennya manja. Hah? Salah ya? Orang kecoki juga bukan galau. Salah, maaf ya. Tapi Jar, kita ada artikel ya Fajar ya? Betul banget. Nah, coba kita lihat dulu. Ini bener apa enggak nih artikelnya nih? Coba kita cek artikelnya. Dikabarkan bangkrut setelah keluar penjara. Ini dia sumber kekayaan Roro Fitria. Tuh. Katanya Nyai ada gosipnya tinggal di rumah saudara katanya. Rumahnya udah dijual, mobilnya dijual, semuanya. Itu bener nggak sih Nyai? Itu bisa disampaikan 100% nggak benar, iya. Oh tuh, siapa yang bikin tuh? Iya, jadi kalau misalnya tadi terkait dengan rumah, alhamdulillah bisa dicek ya di PBB rumah Nyai atas nama Nyai. Untuk di mobil-mobil juga bisa dicek di Samsat Polda Mending nggak usah Metro dicek Jaya, ya, nanti tahu harganya. nomor polisi ya, BPKB segala macam. Ada yang nggak kepake nggak? Gimana sih? Boleh kan? Emang salah ya? Nyai, mohon maaf ya nyanyi. Aduh, jadi nggak enak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nya lebih suka orang jujur kok. Iya. Aduh. Iya, maaf ya Nyai. Aduh, Fajar. Jadi, Iya. coba dong ada sedikit curhat pas maaf ya maksudnya curhat pas lagi di dalam penjara tuh seperti apa? Oke. Kehidupannya Nyai. Iya, jadi memang setiap manusia mempunyai fase tersendiri ya, dan itu sudah Nyai lewatin. Dari sebelumnya selalu mengedepankan duniawi, hedonisme, dengan segala serba-serbi, semuanya Nyai ikutin seluruh keinginan berdasarkan hawa nafsu tanpa adanya landasan akidah yang benar. Itu membuat seorang Nyai yang dulu melakukan perbuatan kesalahan yang sangat fatal, di mana Allah menegur, dan itu merupakan suatu hikmah tersendiri di kehidupan Nyai. Karena Nyai sangat bersyukur ya, meskipun sakit, amat sakit yang Nyai rasakan ketika tempo hari diberi pukulan pertama, itu Allah membuka aib Nyai gitu. Kesalahan Nyai sangat fatal, lalu terjadilah Nyai harus berada di dalam. Nah, setelah itu di bulan Oktober Allah menampar lagi. Berarti Nyai belum pure 100% hijrah. Jadi Allah mengambil mamah tercinta, seseorang yang benar-benar Nyai sangat cintai, diambil lagi Allah. Nah, itulah titik balik mengapa Nyai hijrah, dan Nyai lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan di dalam rutan juga sangat bagus untuk edukasi program pembinaannya. Nyai lebih memilih untuk datang ke pengajian setiap hari, sehari 2 kali, pengajian pagi, pengajian siang. Jadi Nyai sekarang menjadi terlahir kembali, fitrah kembali, dengan konteks tahu apa sejatinya manusia diciptakan oleh Allah SWT itu hanya untuk beribadah. Jadi kita semuanya di sini itu kerja adalah fasilah. Jadi penjembatan kita hanya menunggu untuk dipanggil satu demi satu. Jadi seperti itu. Nyai, waktu Nyai di dalam itu Nyai, siapa sosok yang paling Nyai rindukan gitu? Yang pasti mamah ya, mamah tercinta. Dari yang beliau sudah sakit, tapi tetap terus setia mendampingi Nyai dari persidangan 1, yang selanjutnya sampai dengan 2 persidangan terakhir. Ternyata Allah berkehendak lain, Allah memanggil Mama SWT. Jadi itulah sosok yang paling Nyai rindukan sampai dengan detik ini gitu. Dan Ibu waktu itu ada sebelum pergi, Nyai sempat bilang sesuatu nggak ke Nyai yang bikin hati Nyai itu jadi benar-benar tersentuh dan akhirnya membuat Nyai membulatkan tekad gitu untuk berubah gitu? Nah, pada waktu beberapa 4 hari sebelum Mama meninggal, itu masih sempat mendampingi Nyai untuk di persidangan, dan hanya menangis gitu, menangis. Nyai tanya, kenapa Ma gitu, nggak apa-apa. Ternyata tangisan itu merupakan tanda perpisahan, tapi nggak bisa dikatakan gitu oleh Mama. Dan Nyai ingat banget saat itu kan sempat ada tekanannya ya, sakit gitu, sempat ketika Nyai masuk di
mobil kejaksaan, mobil tahanan. Mama pasti nangis ketika Nyai masuk di mobil tahanan itu. Terus Mama dengan kursi roda melambaikan tangannya yang sakit, yang tangan kanan. Jadi Nyai bilang, jangan pakai tangan kanan mah, gitu sakit, gitu. Tapi tetap dilambai-lambaikan gitu. Itu merupakan satu lambaian terakhir untuk Nyai. Semoga almarhumah di sana tenang ya. Amin, amin. Terima kasih. Tapi itu ya Jar ya, salah satu cinta ibu terhadap anaknya, walaupun anaknya lagi kena masalah apapun ya Nyai ya, tapi ibu tuh tetap nunjukin bahwa kehadirannya, berusaha untuk menyemangatkan. Walaupun tadi Nyai tadi bilang maaf tangannya sakit tapi tetap melambaikan pakai tangan kanan. Itu menurut aku jadi satu kejadian terakhir yang Nyai ingat sampai sekarang ya Nyai ya. Apa biasanya kenangan-kenangan yang Nyai ingat selain perpisahan tadi Mama? Iya, kalau setiap kali di rumah ya, setiap malam setelah Nyai beraktivitas pulang pasti yang Nyai rindukan adalah meluk Mama gitu. Meluk Mama, tidur bareng Mama, pegangin tangan Mama terus gitu. Itu yang paling Nyai inget ya. Dan sampai sekarang pun ketika Nyai di rumah tanpa Mama, Nyai kadang suka manggil-manggil, Mama, kurang Mama, ya, merasa Mama di mana gitu. Aku udah pulang tapi Mama nggak ada. Masya Allah, kita cuma bisa mendoakan dia supaya tenang di sana. Ya, pastinya. amin, makasih Mas. Dan ngomong-ngomong, maksudnya di saat, mohon maaf, di saat di dalam penjara, Nyai apakah nonton berita atau apa yang bikin rasa sakit hati karena permasalahan Nyai waktu itu? Ada nggak kira-kira seperti itu? Iya, jadi 2 tahun 3 bulan itu waktu yang tidak Wah, lama. cepat ya, itu sangat lama. Di situ Nyai merasakan suatu pergolakan yang amat dahsyat dari bulan pertama sampai dengan bulan yang terakhirnya dinyatakan bebas. Itu banyak sekali gejolak di dalam diri Nyai, jiwa Nyai, drop segala macam. Itu ada fase-fasenya tersendiri. Jadi dari yang pertama sangat berontak, tidak menerima, lalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, tahu ilmu akidah yang benar, jadi lama-lamanya ikhlas. Karena setiap cobaan itu ada hikmahnya, dan itu insya Allah jika kita pass the action, melewati ujian tersebut, insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita. Jadi tergantung juga untuk individu menyikapinya seperti apa. Kalaunya seperti itu. Makanya pelajaran yang terbaik dari dunia ini adalah pelajaran untuk mencoba untuk menjadi ikhlas ya. Ikhlas Karena dan berat banget. Lillahi ta'ala, semua ini terjadi atas kehendak Allah, hingga sampai jatuh yang daun pun itu daun yang jatuh di bawah pun itu sudah tercakup di Lauh Mahfuz. Jadi semua udah atas rencana Allah SWT. Sudah ada jalannya dan sudah ada takdirnya. Betul, Nyai. betul. Nyai, kan orang tua itu sebenarnya walaupun sekarang udah pergi meninggalkan kita, tapi sebenarnya itu nggak pernah benar-benar pergi kan. Betul. Aku yakin juga Nyai nilai spiritualnya sangat tinggi dan pastinya bisa merasakan kehadiran Mama ya Nyai ya. Nyai, kalau seandainya Mama saat ini ada di sini atau Mama mendengarkan Nyai sekarang, Nyai mungkin mau mengatakan sesuatu ke Mama, boleh Nyai? Assalamualaikum Mama. Mama, hijrah Nyai, perubahan menjadi arah yang lebih baik ini Nyai haturkan untuk bisa nyenengin Mama, dan ibadah-ibadahnya juga Nyai haturkan pahalanya juga untuk Mama, Papa, kakek, nenek, yang yut semuanya, agar supaya kita bisa bertemu lagi di jannahnya Allah. Insya Allah, amin amin rabbal alamin. Amin. Iya. Pokoknya untuk saat ini adalah ya, cuman bisa kita lakukan adalah doa yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Iya, Itu betul. aja. Dan tetap harus semangat pastinya. Iya. Waduh, ini ngelihat dari cerita-ceritanya kan udah sedih-sedihan nih. Next segmennya kita harus Boleh. Seneng-senengan lagi ya Nyai ya. Iya. Katanya Nyai sekarang keluarin single loh. Nah, Iya. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya. Tetap di mana Fajar? curcol kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan.